Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di jalur channelnya Iwa Ikan dan Ikan Hias. Kali ini saya ada di sawah petani. Di sini banyak sekali tanaman azula yang akan kita bahas. Dari tanaman azula itu banyak sekali kandungan nutrisi untuk pakan ikan dan sejenisnya. Oke teman-teman, Azula pinnata merupakan tanaman yang biasa tumbuh di atas permukaan air. Azolla pinnata ini banyak kita temukan di persawahan dan permukaan air yang tenang ya teman-teman ya. Kandungan azolla itu banyak sekali dan bermanfaat sekali baik untuk pertanian maupun untuk pakan peternakan, khususnya pakan unggas dan pakan ikan teman-teman. Pemanfaatan tanaman azula bagi pertanian, karena tanaman ini diyakini dapat mengikat nitrogen dari udara bebas. Jadi bermanfaat sekali untuk tanaman, khususnya tanaman padi. Pembudidayaan azula ini untuk tanaman pertanian itu dikembangkan dari zaman dahulu di Jepang dan di Filipina ya. Kalau di Indonesia sendiri tanaman azula itu masih dianggap gulma ya, tanaman pengganggu dari dulu ya. Tapi sekarang seiring kemajuan zaman dan informasi dari luar, ternyata Azolla pinnata itu bermanfaat buat pertanian. Di samping buat pertanian, juga buat pakan, karena tanaman Azolla itu mengandung protein kurang lebih 21-30%. Sementara kandungan lemak ke 2,7%, serat 12,7%, kemudian abu 16,2%, kalsium 1,16%, fosfor 1,29%. Ini kandungan azolla ini per kilokal per kilogram ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali manfaat dan kandungan. Pemberian tanaman azolla untuk pakan ikan itu dapat diberikan secara langsung dalam bentuk segera atau diformulasikan dengan bahan lain, diolah menjadi pelet ya. Kita tahu jenis ikan yang dapat diberikan pakan azolla itu merupakan ikan yang herbivora ya, seperti ikan gurame, ikan mas, ikan nila, ikan tawes, ikan kaper dan sebagainya. Jadi khusus ikan yang herbivora ya, pemakan tumbuh-tumbuhan. Dengan memanfaatkan tanaman azolla sebagai pakan ikan itu tentu dapat menghemat daripada biaya produksi ya, menekan. Jadi perikanan kita diharapkan bisa untung lebih banyak, karena azolla mudah sekali untuk dikembangkan dan dibudidayakan teman-teman. Oke, sekilas cara pemberian pakan tanaman azolla bagi ikan adalah dengan memuasakan ikan dengan pakan pelet ya. Biasanya 2 hari ikan dipuasakan. Setelah itu baru azolla diberikan pada ikan. Nah, setelah penyesuaian dan pengenalan, maka pemberian tanaman ini bisa diberikan sesuai kebutuhan, sesuai jadwal kita memberi pakan seperti biasanya teman-teman. Selanjutnya, cara mendapatkan tanaman azolla. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana kita mendapatkan tanaman azolla itu? Ya,
Tanaman azolla itu mudah sekali tumbuh di persawahan ya teman-teman. Jadi kita bisa memanen dari sawah lalu membudidayakan, atau yang kedua kita bisa membeli dari pembudidaya lalu kita membudidayakan juga. Karena tanaman azolla itu mudah sekali dibudidayakan, jadi tidak ada salahnya kita mencoba untuk membudidayakannya. Cara budidaya azolla cukup mudah. Yang pertama adalah kita siapkan tempat, bisa wadah atau terpal. Yang kedua, kasih tanah kurang lebih 5 cm. Lalu yang ketiga, taburi pupuk kandang atau taburi pupuk PK ya. Biarkan 3 hari itu dalam keadaan lembab ya. Setelah itu yang keempat, air kurang lebih 5 cm dari permukaan tanah atau lumpur tadi ya. Itu biarkan 1 minggu dan atur ketinggian air segitu saja teman-teman. Kemudian yang kelima, setelah 1 minggu itu, tinggal kita menaburi bibit azolla 50% di permukaan itu. Yang keenam, kita bisa memanen dalam waktu kurang lebih 3 hari teman-teman. Jadi setelah itu setiap 3 hari sekali pokoknya tumbuh dan panen, tumbuh panen, begitu teman-teman. Jadi bisa menekan kebutuhan pakan ikan kita. Terima kasih sudah menyimak video saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika banyak salahnya mohon maaf gitu ya. Bisa ditanyakan kalau yang belum jelas di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.